Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang inspiratif. Nah, pada episode kita kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh berita bohong di media sosial terhadap harmonisasi keluarga. Nah, info penting nih bunda-bunda, jadi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat selain membawa dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatifnya loh bun. Salah satunya ini dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi palsu atau lebih populer dikenal dengan istilah hoax atau berita bohong ya bun ya. Nah, fenomena berita bohong ini semakin merajalela di dunia maya dan dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini masyarakat. Penyebaran berita bohong juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi nih bun. Bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Lalu bagaimana ya bila berita bohong ini ada di sekitar keluarga kita ya bun ya? Bagaimana cara kita menyampaikannya nih bun? Langsung saja kita tanya nih kepada narsum kita, yakni Mbak Tiara Ayunda atau Mbak Tiara sebagai psikolog kita nih. Jadi ya Mbak tadi kan terkait dengan berita bohong atau hoax. Nah, sebenarnya definisi hoax atau berita bohong menurut Mbak sendiri seperti apa sih Mbak? Tadi kurang lebih udah sama sih ya, seperti yang disampaikan sama Mbak Zahra, bahwa hoax ini adalah informasi-informasi palsu, informasi yang sudah direkayasa atau fakta-fakta yang ada bagian-bagian yang sengaja tidak diungkapkan gitu sehingga membuat opini yang berbeda dari kenyataannya seperti itu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin ciri-ciri ya, sebenarnya ciri-ciri berita bohong ini apa saja sih? Karena kan banyak banget yang sekarang ini sedang merajalela. Biasanya gitu ya, kalau misalnya kita bicara tentang ciri-ciri berita yang hoax gitu, adalah tersebar dari media-media yang tidak kredibel gitu. Contohnya apa? Misalnya artikel-artikel berita yang nggak jelas itu asalnya dari mana gitu. Kemudian juga misalnya ada yang tersebar dari media sosial, kemudian sumbernya anonim, itu juga berita-berita yang perlu kita pastikan untuk cek kebenarannya gitu. Perlu kita ragukan dulu lah gitu untuk amannya gitu ya. Kemudian juga kerap kali juga berita-berita yang hoax itu ada unsur-unsur sebarkan gitu kan. Kemudian juga kerap kali juga seperti menumbuhkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan rasa kecemasan gitu pun, ataupun rasa ketakutan terhadap isu atau kelompok atau golongan tertentu. Nah, tadi kan kita ngomongin anonim ya, Iya, bahkan betul. source-nya aja tuh nggak jelas. Tapi sebenarnya yang menyebabkan seseorang ini bikin berita hoax ini apa sih? Oke, macam-macam sekali ya Mbak ya. Kalau misalnya, kenapa sih orang kok bisa tega-teganya gitu bikin berita Iya, hoax bener. gitu? Karena bisa jadi memang hanya terkait dengan ya mau bikin lelucon gitu. Bisa juga yang memang sampai ke tingkat yang lebih serius, yang memang karena punya kepentingan gitu, atau punya keyakinan dan kepercayaan tertentu yang dia rasa perlu nih untuk orang lain juga punya gitu kepercayaan yang sama dengan dia. Jadi dia menyebarkan informasi-informasi tersebut gitu yang belum tentu benar adanya. Tapi kalau misalnya keluarga sendiri menyikapi berita bohong demi keharmonisan keluarga, apalagi kan kalau sekarang suka orang tuh asal jepret gitu ya, istilah wah ini ada selingkuh nih, padahal sebenarnya misal lagi meeting gitu kan. Nah itu gimana nih? Asal share juga gitu ya Iya. Mbak ya, sesama anggota keluarga. Dan ini kayaknya akan mungkin bisa relate juga gitu ya dengan para penonton kita gitu, bahwa
kerap kali kan ada anggota-anggota keluarga yang kemudian juga share-share berita-berita yang aduh itu sebenarnya hoax gitu, itu sebenarnya nggak betul kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan nih sebagai diri kita ke orang-orang terdekat kita dulu gitu ya, misalnya ke orang tua atau ke pasangan. Yang pasti adalah buka komunikasi gitu, bahwa udah yakin belum itu benar beritanya gitu, dapat beritanya dari mana gitu. Yuk misalnya coba kita cari, kita telusuri bareng-bareng, benar nggak ya berita itu gitu. Terus dan juga kita bisa sampaikan juga bahwa kayaknya itu nggak betul deh, soalnya kita bisa berikan penjelasan secara logis seperti itu. Karena yang bisa kita lakukan memang adalah sejauh mana sih kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari berita-berita hoax tersebut. Dan sebenarnya yang pengen saya tanya juga, kenapa sih sebagian orang ini masih mudah termakan hoax? Apalagi sekarang kan sharing lewat grup gitu ya, Iya, betul. langsung main share-share aja. Nah, kenapa sih maksudnya bisa langsung termakan? Apalagi memang kalau misalnya suatu konten yang dibagikan itu view-nya banyak, apalagi dengan headline-headline yang menarik gitu ya. gitu. Jadi kita Yang menarik panas ngeklik gitu. dan juga jadi cepet kebawa gitu kan secara emosionalnya. Nah, itu gimana Mbak? Ketika kita bicara tentang orang-orang yang kok kayaknya mudah banget gitu percaya dengan hoax, mudah banget percaya dengan berita bohong, di situ ada sekali erat berkaitan dengan kemampuan literasi dan kemampuan berpikir kritis pada orang, pada individu gitu. Kemampuan literasi ini apa? Kemampuan untuk memahami apa yang dibaca, kemudian mencari tahu sebenarnya apa sih yang si teks ini gitu, yang si bacaan ini tuh berusaha untuk sampaikan gitu. Kemudian di dalam literasi juga termasuk di dalamnya yang tadi berpikir kritis gitu, bahwa bener nggak ya kayak gini, kok kayaknya dari informasi yang dulu pernah saya dapatkan atau dari informasi yang saya tahu sepertinya nggak kayak gitu. Misalnya kan pernah juga tuh ada yang video apa sih pesawat gitu, terus dia kayak banyak ngeluarin asap, terus dibilang bahwa itu tuh pemerintah lagi ngasih yang kayak fogging atau ya menyebarkan virus dan sebagainya gitu pada saat kemarin lagi rame-ramenya COVID gitu. Kan bisa sebenarnya itu dia tadi, ketika masyarakat memiliki kemampuan literasi dan berpikir kritis, kita bisa muncul gitu pertanyaan-pertanyaan, masa iya sih gitu, untuk apa juga gitu kan sengaja menyebarkan virus COVID di seluruh negeri, toh yang rugi kan akan negerinya sendiri gitu. Kemudian juga sebenarnya emangnya apakah memang efektif hal seperti itu secara saintifik gitu. Jadi itu erat berkaitan. Nah, memang bisa diakui bahwa kemampuan literasi dan kemampuan berpikir kritis orang-orang di Indonesia ini memang masih sangat perlu untuk diasah gitu, supaya berita hoax ini tidak banyak tersebar. Oke, tunggu dulu ya. Ini jawabannya menarik nih, terkait dengan literasi media kan. Betul. Berarti. Jadi Bunda jangan kemana-mana, karena selanjutnya kita akan bahas mengenai literasi media hanya di program persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan program persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Tiara. Iya Mbak, terkait dengan literasi media ini kan tidak semua orang memiliki pemikiran yang sangat kritis akan suatu hal gitu. Dia pengen research atau segala macam, apalagi zaman sekarang nih terkadang dibuktikan dengan konten, video ataupun foto yang menurut mereka yaitu ibaratnya kan no pics hoax gitu. Tapi kalau ada fotonya, ada videonya, ya udah itu benar. Tanpa mereka tahu itu mungkin bisa aja diedit, bisa aja itu hasil manipulasi seseorang yang mereka pengen membuat suatu hal itu jadi heboh gitu. Betul. Nah, itu gimana Mbak? Oke. Terkait dengan literasi media ini ya gitu, bahwa sebenarnya perlu kita ingat lagi gitu, kita perlu kembali ke diri kita masing-masing ketika apa yang ada di luar sana itu sudah pasti belum tentu benar. Jadi sangat perlu untuk cek and recheck kebenarannya. Makanya sekarang kan udah mulai banyak tuh campaign-campaign bahwa
stop before you share gitu, karena itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk penegakan literasi media gitu, bahwa sebelum kamu share, setidaknya ketika kamu mendapatkan berita baru, mendapat informasi baru, stop dulu, pikirkan dulu sebenarnya perlu nggak ya untuk di-share ulang, kemudian apakah ini memang sudah benar, kemudian efeknya akan seperti apa gitu ke para pembaca lainnya gitu, sehingga itu kan sebenarnya konsep simple kan, stop before you share gitu. Jadi harapannya sih ketika kita berbicara tentang literasi media kepada masyarakat gitu, edukasi yang sifatnya sifatnya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat itu penting gitu, karena ketika kita tidak membekali masyarakat juga gitu, edukasi misalnya dari pemerintah yang terkait atau dari organisasi-organisasi terkait dengan literasi media ini kepada masyarakat, khawatirnya jadinya itu dia tadi, penyebaran hoaks akan semakin sulit gitu untuk ditahan. Oke, tapi sebenarnya efek negatif dari menyebarkan berita bohong dalam khususnya keharmonisan keluarga ini apa ya efeknya? Apa ada efek samping kah dan segala macamnya gitu? Oke. Ini saya yakin juga pasti yang lain banyak sekali merasa relate gitu ya. Apalagi ketika lagi zaman-zamannya misalnya pilpres atau partai politik dan sebagainya gitu. Itu biasanya panas tuh di grup WhatsApp gitu kan. Dan kadang misalnya suami sama istri beda pilihan nih. Betul sekali, dan padahal gitu ya, maksudnya bahayanya tentang persebaran hoaks ini gitu terhadap keharmonisan keluarga yang seperti yang ditanyakan sama Mbak Zahra tadi, tentu punya sekali gitu ya efek negatifnya. Padahal misalnya ya itu dia tadi, kita jadi debat kusir gitu, misalnya jadi berkonflik gitu terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan keluarga kita gitu. Padahal misalnya masih banyak lagi masalah-masalah lain di dalam keluarga yang lebih penting untuk dibicarakan. Misalnya tuh si anak kita kok kayaknya akhir-akhir ini lagi sering murung gitu. Itu kan lebih penting daripada debat kusir. Tapi kan kalau pilihan kamu kayak gini, kalau pilihan aku kayak gitu gitu. Padahal belum tentu juga berita yang mereka dapatkan itu benar gitu. Apalagi kalau misalnya memang berita-berita yang didapatkan, berita-berita hoax tersebut sifatnya provokatif. Wah, itu kan udah lebih sulit lagi gitu. Padahal sebenarnya jika itu dia tadi, kita membuka pembicaraan gitu dengan kepala dingin, dengan adanya perbedaan pendapat itu kan harusnya goal akhir dari perbedaan pendapat itu bukan untuk cari siapa yang benar atau salah, tapi untuk mengetahui, oh kalau dari sisi pandang kamu seperti itu, kalau dari sisi pandang aku seperti itu. Harusnya goal kita ketika sedang berbicara tentang perbedaan pendapat itu seperti itu gitu. Dan itu mungkin yang perlu untuk dipahami dan perlu disadari gitu oleh orang-orang. Tapi saya mau tahu juga nih, kalau dari psikolog ya yang melihat siapa sih misalnya yang mudah termakan hoax ini, kira-kira dari rentan usia berapa ya? Apakah memang yang di atas 45 tahun ataukah mungkin generasi Z mungkin yang sekarang juga akan lebih termakan hoax? Dari pakar psikolog sendiri gimana menilainya? Oke. Ini sebenarnya berkaitan juga, waktu itu saya pernah juga gitu kan baca tentang artikel dari Kominfo bahwa katanya berdasarkan data, pemerolehan data, yang banyak penyebar hoax itu 45 tahun ke atas gitu. Karena kalau bicara dari sisi keilmuan, tentunya karena saya nggak bisa memberikan pendapat karena saya nggak tahu gitu kan proses pengambilan datanya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tentang siapa saja sih yang sebenarnya rentan gitu untuk menerima dan kemudian menyebarkan hoax, sebenarnya bisa dibilang benar kata Mbak Zahra tadi, bahwa semua golongan pun bisa gitu, karena kita kembali lagi ke tadi tujuan kenapa sih kira-kira orang tuh menyebar hoax, itu dia tadi misalnya untuk lelucon sampai ke untuk menyebarkan kepentingan tertentu, untuk menyebarkan belief atau pendapat tertentu gitu kan. Dan semua lapisan masyarakat, semua golongan usia kan pasti punya juga gitu, punya kepentingan masing-masing, tapi mungkin dengan tingkat derajat kepentingan yang berbeda gitu. Jadi secara usia gitu. Dan kalau secara psikis yang lebih rentan terkena hoax tuh siapa gitu?
itu dia tadi mungkin orang-orang yang cenderung untuk menutup mata terhadap sudut pandang tertentu gitu, atau memang pada dasarnya memiliki kecemasan berlebihan terhadap suatu isu. Jadi begitu ada isu yang menegaskan kecemasannya langsung, wah ini nggak bener nih, langsung share kayak gitu. Jadi seberapa pentingnya gitu, maksudnya seberapa pentingnya untuk pemerintah juga gitu menciptakan masyarakat yang bisa berpikir bisa tenang gitu, bisa aman, itu ya itu penting juga gitu, supaya tidak semata-mata mudah begitu ada berita hoax kita langsung sebar gitu. Tapi kan terkait si penyebar hoax ini, apakah mungkin ada kaitannya ya? Apalagi mungkin sekarang kan banyak konten atau media sosial dan bahkan suatu website yang mana mereka bisa bikin sendiri, mereka bisa share, dan semakin sering di-share, semakin banyak orang yang ngeklik, mereka tuh bisa mendapatkan uang dari hal itu. Nah ini ada korelasinya nggak sih? Betul sekali Mbak. Itu pasti ada korelasinya gitu ya, karena itu dia tadi balik lagi ke kepentingan dia berarti memang untuk membuat keuntungan gitu dari berita hoax yang dimiliki seperti itu. Karena itu mungkin ini agak tarik jauh sedikit gitu ya, bahwa itulah kenapa bagi para orang tua zaman sekarang gitu, selain mengajarkan anak untuk menjadi warga negara yang baik, itu perlu juga mengajarkan untuk menjadi netizen yang baik gitu. Bagaimana menggunakan literasi digital dengan baik seperti itu. Salah satunya itu menyadari bahwa apa-apa saja sih bahaya yang ada di dalam lingkungan internet gitu, lingkungan digital. Misalnya kalau di kehidupan nyata kan, Dek, kamu kalau ada orang ngajakin kamu pergi di tengah jalan jangan mau ya gitu. Nah kalau sekarang kayak gitu, Dek, kalau ada yang share berita-berita di internet, hati-hati ya, jangan langsung percaya, tapi harus dicek dulu kebenarannya, seperti itu. Jadi tantangannya jadi semakin bertambah gitu ya, dengan memang tapi memang perlu dilakukan gitu, karena kalau tidak kasihan generasi berikutnya karena tidak bisa menyikapi digital ini dengan baik. Apalagi untuk generasi Z, dan itu kan sekarang media sosial sangat marak dan merajalela, bahkan dari kecil juga sudah dikasih handphone gitu kan sama orang tuanya. Jadi bunda-bunda harus hati-hati nih di rumah untuk terus mengawasi dan memberikan edukasi kepada anaknya. Nah selanjutnya nih Mbak Tiara, bagaimana kalau salah satu keluarga kita itu ada yang mungkin termakan hoax dan suka menyebarkan isu-isu melalui grup atau chat gitu. Itu apa sih yang kita harus lakukan terhadap salah satu anggota keluarga kita ini? Oke, ini cukup challenging memang ya gitu ya. Apalagi kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, pasti ada lelahnya juga gitu. Kita sebagai yang tahu, aduh kalau itu hoax gitu. Tapi memang konsep dari menghentikan penyebaran hoax itu harus kembali lagi ke diri kita dan ke orang-orang terdekat kita gitu. Jadi memang perlu untuk kita sampaikan gitu, bahwa enggak, yang benar bukan seperti itu gitu, yang betul seperti ini kayak gitu. Mungkin memang akan melelahkan gitu, tapi kita perlu mungkin yang bisa membuat kita jadi lebih semangat lagi gitu untuk melakukan itu gitu, lebih konsisten. Setidaknya kita pahami bahwa oh iya, kalau misalnya anggota keluarga kita terpapar hoax itu dan kemudian sepenuhnya percaya, itu bisa jadi akan mengganggu keberlangsungan atau keberfungsian juga sebagai keluarga. Misalnya jadinya yang biasanya sebenarnya santai-santai aja, tapi karena misalnya orang tuanya lagi pusing sama isu tertentu gitu yang sebenarnya belum tentu benar, jadinya malah jadi sering marah-marah di rumah, jadi sering nggak berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi mungkin dari hal-hal seperti itu bisa jadi penyemangat gitu, supaya ya udah, kalau misalnya ada anggota keluarga yang menyebarkan hoax, ya kita sampaikan dengan fakta yang memang ada gitu. Oke, tahan dulu nih jawabannya. Oke Bunda, jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas mengenai hoax buster setelah break satu ini. Tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Tiara. ya. Nah tadi kan saya udah sempat sounding nih terkait hoax buster. Perlu nggak sih dalam keluarga tuh mempunyai hoax buster ini?
perlu. Karena itu dia tadi bahwa hal yang paling kecil gitu yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran hoaks adalah dari diri kita sendiri dan dari keluarga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya udah masuk ke keluarga kita ya udah nggak tersebar lagi kemana-mana gitu. Dan salah satunya ya melalui hoax buster tadi. Tapi ada bahayanya nggak sih kalau misalnya kita secara psikolog kita terus menerus terpengaruh atau bahkan termakan hoax? Secara psikolognya itu ada nggak sih? Secara psikologis gitu ya. Tentu ketika kita melakukan sesuatu, ini nggak cuma terkait dengan hoax ya, tapi maksudnya terkait dengan apapun. Misalnya kita melakukan sesuatu, memberikan effort kita yang besar terhadap sesuatu, tapi kok rasanya nggak ada progres gitu, atau kejadian itu terus berulang. Wajar sekali kalau kemudian orang itu jadi bisa merasa burn out, jadi bisa merasa putus asa, sepertinya apa yang saya lakukan nggak ada gunanya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita perlu aware nih, kalau misalnya kita sudah merasa yaitu dia tadi malah jadi kita misuh-misuh sendiri gitu, kemudian jadinya malah nggak fokus kerja, nggak fokus berfungsi pada kegiatan kita sehari-hari gitu, malah jadi marah-marah sama anak kita juga gitu gara-gara kesel ada keluarga di grup WhatsApp share hoax mulu. Kita perlu melakukan apa ya istilahnya, kita perlu fokus kepada diri kita sendiri dulu gitu, karena kita nggak bisa provide untuk orang lain kalau kita nggak providing diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalnya memang perlu blok silahkan. Kalau misalnya memang perlu diabaikan, ya udah abaikan aja gitu. Atau kalau misalnya kita perlu, menurut kita penting untuk misalnya memberikan ultimatum terakhir gitu, kalau misalnya ini masih disebar terus, aku leave dari grup ya, misalnya hal seperti itu. Kalau misalnya itu memang perlu dilakukan, silahkan. Tapi yang penting adalah perhatikan bahwa itu providing untuk diri kita sendiri supaya kita tetap bisa berfungsi di kegiatan kita sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya kita tips untuk bisa membedakan antara berita yang benar dengan berita yang bohong ini, salah satu cirinya tuh apa? Ini bisa dibilang cukup tricky gitu ya. Berita mana sih yang bohong, berita mana yang benar gitu. Yang paling penting, dan ini sebenarnya yang juga harus sudah mulai diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, media yang share, seberapa kredibelkah gitu media tersebut gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang media kredibel, tentunya berarti semua pesan-pesan yang di-share melalui media sosial itu nggak bisa kita bilang sebagai berita yang benar gitu, kecuali sudah kita cek kebenarannya gitu. Yang paling gampang tuh adalah itu media kredibel. Sama juga kan seperti misalnya kita perlu mengajari anak-anak kita juga nih ke depannya, kalau misalnya dia mau cari-cari bahan-bahan untuk mengerjakan tugas, carinya dari itu dia tadi, dari misalnya dari artikel-artikel jurnal atau dari media-media yang situs-situs internet gitu yang memang valid gitu, yang memang punya kredibilitas untuk membicarakan isu tersebut gitu. Paling itu sih mungkin kalau misalnya kita lihat dari pembedaan antara berita bohong dan benar itu. Iya, terakhir nih Mbak Tiara, apakah pemerintah Indonesia ini saat ini sudah tepat dalam mencegah dan menanggulangi penyebabnya adanya berita bohong? Oke. Kembali lagi ini salah satu pertanyaan yang karena maksudnya kita sebagai masyarakat umum tentu tidak bisa sepenuhnya meng-assess gitu, menilai sebenarnya sudah cukup tepat belum ya yang dilakukan oleh pemerintah, meski memang sudah ada langkah-langkah yang menuju ke arah sana. Misalnya kan kalau misalnya yang saya tahu salah satunya terkait dengan penegakan hukum, kemudian pemblokiran situs-situs yang sepertinya menyebar hoaks gitu. Tapi tetap kita nggak bisa juga mengatakan itu sudah efektif atau belum kalau kita belum melihat adanya perbedaan yang signifikan gitu terkait dengan penyebaran hoaks yang ada di luar sana. Tetap ujung-ujungnya kembali lagi ke diri kita gitu. Karena kalau misalnya kita mulai dari diri kita, poin-poin atau unit-unit kecil dari diri kita, dari keluarga kita, itu harapannya
bisa memberikan magnitude yang lebih besar gitu, sehingga jadinya orang-orang semakin aware gitu bahwa oh iya itu hoax, oh iya itu nggak seharusnya disebar. Tapi perlu nggak sih misalnya kayak pemerintah juga melakukan yang namanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakatnya nih, agar mereka tahu nih, mereka teredukasi untuk literasi media. Penting sekali. Penting ya? Betul, penting sekali dan itu harus gitu dilakukan karena mengingat media dan teknologi digital itu udah nggak bisa lagi terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang lebih sebenarnya sama pentingnya dengan misalnya pemerintah memberikan penyuluhan tentang edukasi kesehatan, tentang edukasi seksual seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mereka ingin membangun literasi media, langkah yang paling tepat itu mereka harus kemana untuk memberikan penyuluhan terkait dengan berita hoax, penyebaran berita hoax melalui media sosial itu gimana? Oke. Bisa melalui media-media yang sudah ada gitu ya. Misalnya ya memberikan secara mudah gitu infografik misalnya terkait dengan pembedaan tadi mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Kemudian juga dari unit-unit terkecil, mulai dari sekolah gitu. Bagaimana sekolah kemudian mengajarkan kepada anak siswanya untuk penggunaan internet yang baik dan benar seperti apa gitu. Jadi memang agak kompleks kalau kita bicara tentang pemerintah karena butuh banyak sekali andil dari pihak-pihak lainnya gitu. Tidak hanya pemerintah tapi juga sub-sub yang lebih kecil itu dia tadi misalnya sekolah atau perusahaan tempat orang bekerja gitu. Sejauh mana mereka semua memiliki kesadaran untuk mengedukasi hal tersebut. Berarti sebenarnya ini PR juga ya buat pemerintahan kita, karena kan tidak semua orang, apalagi khususnya misalnya mereka yang tinggal di daerah-daerah pelosok gitu kan, mereka kan tidak paham mengenai adanya penyebaran berita hoax dan segala macam, pasti mereka kurang teredukasi kan. Nah, tapi yang paling penting selain dari ini kan eksternal ya pemerintah, berarti kan perlu adanya edukasi melalui internal yaitu keluarga. Nah, gimana caranya orang tua, apalagi sekarang ya orang tua sudah memberikan anaknya biar nggak nangis, biar nggak rewel, itu mereka memberikan handphone untuk anaknya bisa bermain dan mereka bisa menggunakan gadget terkadang sesuka hatinya mereka. Nah, itu bagaimana memberikan edukasi literasi media kepada anak-anak kita? Yang perlu diajarkan kepada anak kita gitu ya terkait dengan literasi media. Yang pertama dari kita sendiri menyediakan penggunaan internet sesuai dengan usianya. Jadi misalnya anak-anaknya memang masih kecil, ya berikan tontonan-tontonan yang memang masih ada batasan usianya gitu. Batasan usia itu perlu diperhatikan karena apa? Karena batasan usia itu kan sebenarnya udah dibuat berdasarkan kepentingan dari si isinya gitu dan kemampuan seseorang untuk memahaminya. Kalau misalnya anaknya belum sampai untuk memahami sesuatu tersebut, itu ditangkapnya akan beda dan mungkin bisa jadi salah satu potensi penyebaran hoax lainnya gitu. Kemudian juga berikan itu dia tadi guidance gitu, apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita sedang membaca suatu berita atau pemaparan tertentu di internet. Aduh, nggak biasa ya 30 menit, tapi ternyata banyak ilmu yang pada episode kali ini Bunda-Bunda jadi paham nih bagaimana caranya memberikan edukasi seputar literasi media khususnya kepada anak dan agar si anak ini bisa memilah-milah mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Dan ini juga bukan hanya PR bagi internal ya, bagi keluarga, tapi ini juga PR juga bagi pemerintah untuk lebih banyak memberikan penyuluhan dan juga sosialisasi khususnya kepada sub-sub dari pemerintahan sendiri seperti sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan agar kita tidak termakan hoax dan bahkan perlu adanya hashtag mungkin ya. Betul, jangan termakan hoax ya Bunda-Bunda karena ini penting banget. Gimana caranya generasi kita supaya lebih maju dan juga tidak ada hoax-hoax yang bertebaran di mana-mana terkait hal apapun gitu ya. Jadi untuk bunda-bunda di rumah pokoknya jangan kemana-mana karena pastinya di episode selanjutnya pada program persembahan untuk Bunda ini seru-seru banget. Jadi tetap saksikan program persembahan untuk Bunda yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia, dan saya Azahra Masid bersama dengan Saya Tiara
Kami pamit undur diri. Bye-bye.